Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami aman karena Engkau yang menjaga kami Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin saat Kau berfirman, kami menang saat Engkau bertindak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini kami mendengarkan renungan Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar dan siap melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Saya mau ajak kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan pada hari ini ialah orang percaya harus memiliki pengharapan akan kedewasaan. Saya akan bacakan bagi saudara beberapa ayat. Yang pertama dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berikutnya saya akan bacakan bagi saudara dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam konteks bacaan kita pada 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus sedang berbicara tentang kanak-kanak dan kedewasaan rohani seseorang. Ia sedang menjelaskan tentang pertumbuhan iman
dan pemahaman yang semakin matang seiring dengan perjalanan hidup seseorang dalam kekristenan. Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa di saat seseorang masih baru dalam iman atau masih berada dalam tahap awal kerohaniannya, maka mereka akan berpikir, bertindak, bahkan berbicara seperti anak-anak, yaitu dengan cara yang masih terbatas, masih dangkal, dan seringkali juga masih belum bijak. Cara pandang mereka yang masih baru dalam iman kekristenan ini memiliki cara pandang yang belum dewasa atau belum matang terhadap Tuhan dan firman-Nya serta dunia spiritual. Seiring waktu berjalan, maka iman seseorang akan terus berkembang dan akan mengalami transformasi menuju kepada kedewasaan rohani. Pada saat seseorang mengalami kedewasaan rohani, maka ia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Ia akan bertindak dengan hikmat yang lebih baik dan berpikir serta bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka yang sudah mencapai kedewasaan rohani akan meninggalkan sifat kanak-kanak, yang artinya akan meninggalkan cara hidup yang egois, emosi yang tidak stabil, dan juga akan meninggalkan cara pandang yang terbatas. Mereka akan memiliki pola hidup yang lebih serupa dengan Kristus, lebih memiliki kasih, sabar, rendah hati, dan bijaksana seperti Yesus Kristus. Pertumbuhan rohani seseorang adalah proses yang alami, yang dialami di mana ia akan meninggalkan cara-cara berpikir dan bertindak seperti kanak-kanak menuju kepada kedewasaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Pada bacaan berikutnya, Rasul Paulus menekankan dua aspek dalam kehidupan kerohanian seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedewasaan dalam pemikiran. Yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa seseorang tidak boleh berpikir secara kanak-kanak, tetapi harus memiliki pemahaman yang matang dan bijaksana dalam menangani ajaran-ajaran Kristus, karunia-karunia rohani, dan bagaimana jemaat berfungsi dalam gereja. Setiap orang percaya harus terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan dan pemahaman akan kebenaran firman-Nya. Yang kedua adalah kemurnian dalam kejahatan. Di sisi lain, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa seseorang yang diproses menuju kepada kedewasaan harus tetap seperti kanak-kanak dalam kejahatan. Artinya, mereka harus polos, tidak bersalah, dan juga tidak terlibat dalam dosa. Anak-anak secara umum belum terpengaruh oleh kejahatan dunia atau oleh tipu daya kejahatan dunia, sehingga Paulus mendorong jemaat untuk menjaga hati selalu bersih dari perbuatan jahat dan bebas dari dosa. Rasul Paulus terus mengingatkan orang percaya untuk mengejar kedewasaan rohani dan hikmat, namun tetap menjaga kemurnian hati. Bagaimana proses pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan? Maka yang pertama, mengenal firman Tuhan. Saudara dapat membaca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan akan memberikan arah dan petunjuk dalam pertumbuhan rohani seseorang. Yang kedua, doa dan komunikasi dengan Tuhan, yang dapat saudara baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Doa adalah sarana utama yang membantu orang percaya berkomunikasi dan membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dapat membaca dalam Galatia 5 ayat 16. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan membantu orang percaya untuk meninggalkan keinginan daging dan bertumbuh dalam buah roh. Yang keempat, memiliki kerendahan hati. Dapat saudara baca dalam Yakobus 1 ayat 21. Sikap rendah hati adalah sikap yang mudah dibentuk, ditegur, dan diajar. Berikutnya yang kelima, menjadi pelaku firman Tuhan. Dapat saudara baca dalam Yakobus 1 ayat 22. Pelaku firman Tuhan adalah mereka yang menghidupi ajaran Tuhan dalam hidupnya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Proses bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani adalah perjalanan yang panjang yang meliputi belajar, mengalami,
dan menerapkan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Proses ini akan terus berlangsung selamanya, sehingga seseorang akan semakin disempurnakan dalam iman dan hidupnya akan semakin menyerupai Yesus Kristus. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih akan firman-Mu dan renungan pada hari ini yang memberikan terus arahan kepada kami supaya kami terus diproses untuk mencapai satu kesempurnaan dan kedewasaan rohani dan pengenalan yang sempurna kepada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus terus menyertai perjalanan hidup kami dan sepanjang hari ini kami terus boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.